Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Antin Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 2335078080. Saya kelas Ilmu Politik B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori politik, dan saya akan menjelaskan mengenai liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Latar belakang dari liberalisme sendiri pada Revolusi Prancis atau perubahan sistem pemerintahan dan Revolusi Amerika atau Deklarasi Kemerdekaan. Liberalisme mencita-citakan masyarakat bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir dan berekspresi, dan juga sebuah ideologi atau tradisi politik yang didasarkan pada paham kebebasan dan persamaan hak sebagai nilai utama serta adanya kebebasan berbicara. Ada 3 kebebasan alami. Yang pertama, kehidupan tidak di bawah siapapun. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah kebebasan untuk memiliki sesuatu. Tokoh-tokoh liberalisme yang pertama ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes memandang bahwa individu jelek, tetapi mereka ingin tetap damai. Karena itu mereka membentuk suatu masyarakat politik yang berbasis pada perjanjian demi melindungi hak-hak dari intervensi orang lain. Maka dari itu, mereka menyerahkan sebagian kekuasaan atau kedaulatannya itu kepada orang lain untuk melindungi hak individu. Yang kedua ada John Locke. John Locke memandang bahwa manusia atau individu itu baik. Ya, ada liberalisme klasik. Di sini liberalisme klasik didasarkan pada kebebasan negatif, yaitu bebas dari aturan. Masyarakat harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalisir pembatasan-pembatasan. Nah, di sini peran negara harus dibatasi dalam hal penertiban untuk menjamin kebebasan individu. Ada juga liberalisme modern. Di sini liberalisme modern itu kebebasannya positif, yaitu satu situasi di mana setiap individu dapat mengupayakan pengembangan diri, memiliki otonomi yang besar, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Fokus pada pemberdayaan individu gitu. Dan negara dibutuhkan untuk mewujudkan kebebasan positif. Nilai utama liberalisme yaitu 1. Harus adanya kesetaraan dasar seluruh manusia. Dan yang kedua, memperlakukan semua orang itu harus sama. Nah, itu ya yang materi tentang liberalisme. Dan yang kedua ada kapitalisme. Dilihat dari konteks historisnya, itu pada revolusi Inggris. Revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 sampai 1840. Dan yang kedua ada revolusi politik, ada Inggris, Amerika, dan Prancis. Dan yang ketiga ada individualisme atau pandangan bahwa setiap individu hendaknya bebas mewujudkan suatu keinginannya. Di sini ada asumsi kapitalisme. Asumsi kapitalisme yaitu manusia sebagai homo economicus, atau yang pertama, manusia yang harus dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka tuh harus bekerja dan mempunyai penghasilan untuk mencapai kemakmuran. Nah, yang ketiga, untuk mencapai kemakmuran, maka manusia harus diberi kebebasan. Dan prinsip utama dari kapitalisme sendiri yaitu ada laissez-faire, biarkan terjadi atau biarkan berbuat, dan juga sebuah doktrin agama yang menghendaki tidak adanya campur tangan negara dalam bidang ekonomi.
Di sini negara memiliki tugas dalam pertahanan dan keamanan, terus menjamin tegaknya keadilan dan kedamaian, juga mempersiapkan barang publik seperti jembatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan yang lain-lain. Ada invisible hands, yaitu keyakinan bahwa keseimbangan pasar atau harga terbentuk secara alami dengan adanya penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan negara. Dan di sini individu memiliki kecenderungan untuk mencari keuntungan pribadi. Invisible hands katanya akan membuat seseorang melakukan terbaik untuk masyarakat dalam produksi. Perkembangan kapitalisme sendiri awalnya itu 1500 sampai 1750, didasarkan pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris. Yang kedua, kapitalisme klasik itu pada tahun 1750 sampai 1914, dan yang terakhir adalah kapitalisme lanjut, yaitu dari 1914 sampai sekarang gitu. Dan yang terakhir ada sosialisme. Sosialisme artinya sosial, artinya masyarakat. Sosialisme adalah ideologi yang dianut komunitas atau masyarakat yang mengedepankan kebersamaan dan memiliki tujuan yang sama. Ada sosialis utopis, ada sosialis revolusi atau komunisme, dan yang terakhir ada sosialis evolusioner atau demokrat. Latar belakang dari sosialisme sendiri yaitu muncul karena kritik terhadap pasar liberal dan reaksi kapitalisme abad ke-20. Munculnya kelas pekerja miskin dan menginginkan keadilan. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai liberalisme, kapitalisme, dan juga sosialisme. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.